So, Same. So, menyambung dari video yang kemarin, masih seputar market reaction, tapi kita pakai yang lebih jelas ya, which is H4. Kenapa? Since price characteristic itu fraktal, dan ini skenario yang terjadi di H4 ini juga akan kita lihat di lower time frame seperti H1, M30, M15, M5, dan M1. Semuanya ada paket komplit. Oke? Tapi kita kenapa memakai H4? Since H4 itu cenderung lebih strong. Kalau market price sudah sampai zone, kita tinggal cari confirmationnya. Kalau kita pakai time frame yang lebih kecil, itu cenderung kalau ada confirmation juga, dia tuh juga in the end of the day M5, M15, H1 itu semua time frame adalah part of H4, part of the bigger game, the bigger fish, the bigger time frame itself. Jadi ketika kita pakai patokan dari H4, dan itu bisa saja terjadi seperti yang ada di sini. Oke, seperti yang di sini. Ini mungkin adalah FVG-nya weekly atau enggak daily, tapi dia juga mengejar, lihat apa, nge-sweep atas, dan apa, dia rebalance ke FVG H4 which is lower time frame-nya. Dia break ke atas, dan apa, dia rebalance ke FVG. Rebalance ke apa? Di FVG. Rebalance ke apa? Breaker. Clear? Dan sama ketika kita pakai zona H4, ini swing high low di dalam itu, aku yakin juga akan ada skenario seperti yang ada di sini. Dia akan ada FVG di dalam, dia akan direspon FVG di dalam, dia ngerespon eventually sampai price di sini. Nanti kita akan bahas kenapa price itu stop di sini, which is sebenarnya simple. Kita juga pakai saja FVG H4 dan nanti kita gabungin dengan Fibonacci, which is right, price itu tetap ngeriak FVG, tetap harus ngeriak FVG, logik. Tapi FVG mana? Nanti kita telusuri lebih lanjut. Tapi yang pasti price akan nge-retest semua FVG sampai dia menemukan fair price, baru dia akan naik. Oke. Ya, kita jump ke contoh yang lain. Sini FVG, dia respon, dia break ke atas, dia ngerespon FVG yang ini, dia turun buat ABC, dan dia respon lagi di sini. Oke, di sini ada apa? Kita sebenarnya itu tidak bisa pakai satu FVG saja sebagai patokan trading kita. Harus ada yang namanya multiple reason atau multiple confluence. Kalau aku biasa pakai zona ekstrim. Di sini ada zona ekstrim, dan moreover kita pakai external retracement. Nah, price itu akan ke sana. Jadi aku punya berapa reason? 1, 2, dan yang zona ekstrim ini lagi. Jadi aku sudah punya 3. Next kita tinggal entry. Tinggal cari aja lah confirmationnya di lower time frame. Tapi secara framework kita sudah mengerti di sini. Terus price naik, di retest lagi FVG yang atas ini, dan dia turun. Ngambil apa? Rebalance price. Oke. Terus apa? Dia break of structure lagi. Dan siapa yang di video sebelumnya yang kita bahas, price nge-swipe bawah, nge-swipe atas,
dapatlah billing range, atau bisa kita sebut itu biasanya 2022 reversal pattern. Dan ketemu zona FVG, direspon lagi naik sampai di mana? Nah, ini dia. Sampai apa? Balik lagi. Ini ada zona ekstrim. Oke. Ini ada FVG H4. Oke, ada apa lagi? Ini ada breaker. Jadi kita punya berapa? 1, 2, 3, 4, 3 zone, 4 zone dengan ekstrim, dan satu lagi kita bisa tarik dari sini sampai ke bawah sini buat dapat eksternalnya, which is price respect itu semua. Makanya price kenceng drop. Buat apa? Buat nge-rebalance FVG ini lagi. Tapi I don't really suggest FVG yang sudah nggak fresh ya, seperti ini tuh FVG sudah tidak fresh, which is juga nggak kena. Nah, ternyata dia naik, dia ngambil FVG lagi dan breaker di sini. Oke. Dan dia lanjut turun sampai di mana? Sampai ke sini lagi. Kenapa? Kalau price emang mau ke atas nih, ini adalah pertahanan terakhirnya. Jika ini di break, price akan mengejar minimal sampai ke sini dan akan mengejar FVG di bawah sini, which is FVG terdekatnya adalah ini. Itu sudah most probably. Supporting factornya apa? Kita bisa tarik dari sini eksternalnya. Kalau kita rasa kejauhan ya coba aja di sini. Ini pasti ada vibrasinya. Nah, gitu. Tapi price turns out to be otherwise. Dia masih mau ke atas dan dia ngerespon ini. Terus apa? Nge-sweep bawah, liquidity taken. Terus apa lagi? Liquidity taken. Oke, jelas. Dari sini kita tinggal narik. Ada FVG lagi. Price barely touch the FVG, tapi setidaknya price tetap nyentuh FVG, which is membuat teori FVG kita itu valid, ya kan? Nah, price stop di sini tuh juga bukan sekedar ambil liquid ya, tapi kalau kita mau pakai teori gapnya kita, ini tuh adalah gap besar yang masih fresh, dan supporting factornya lagi ini tuh breaker lagi. Oke. Kalau emang price tidak mau turun dan tidak bearish, dia akan act sebagai sebuah retracement saja untuk menemukan gap yang di bawah buat di balance, dan price akan menuju ke atas sambil membuat FVG baru. Oke. Nah, ketika ini sudah di BPR, ini bisa jadi zone retracement kita juga untuk supporting data kita buat price naik ke atas. Which is bener kan? Price nge-reprice di sini, sweep jadi protected low, dia nge-break ke atas, ya kan, break of structure. Nah, bisa aja price itu sometimes tidak nge-retest. Tapi di skenario ini kenapa price retest? Balik lagi, di sini tuh ada gap, which is a breakaway gap yang harus direspon, kan? Karena semua gap itu harus direspon dan tetap ada range-nya. Kita tarik
ada 140 pips. Kemana price menuju? Ke FVG, ke inversion sini. Ada apa lagi di sini? Ada breaker. Ini itu tamengnya lumayan. Dan apalagi di sini itu harga sudah protected. Hampir tidak mungkin kalau price ingin ke atas dia turun sekali lagi. Oke. Lanjut, price ke atas, break of structure, ya kan? Kita tarik, apakah kita bisa dapat dealing range? Belum. Tapi dealing range-nya itu juga valid ketika kita tarik sampai atas ini. Liquid taken, ya kan? Liquid taken. Ini dari sini sampai sini sudah menjadi dealing range yang valid. Kita cari zona di bawah 50%. Dari H4 sendiri ini akan direspon sampai mana? Sampai FVG terdekat. FVG dan bisa kita support pakai Fibonacci. Nah, price tuh ngeriak sampai di sini dan melanjutkan penurunan. Since sampai taken di sini tuh buy programnya sudah selesai for short term. Oke. Kalau kita balik ke daily, mungkin penurunan ini adalah cuma retracement. Buat apa? Buat nge-rebalance. Karena kita bisa lihat ini juga protected low, ambil, kita tarik, swing dari sini sampai atas. Dia akan mengejar dealing range yang di sini. Ya, di sini ada apa? Balik lagi. This can act as a shield, bisa jadi tameng. Oke. Bisa jadi shield. Satu, konvensi adalah EFVG. Oke. Kedua, tarik lagi Fibonacci dari sini buat dapat apa? Eksternalnya. Oke. Price respect. Dia tidak close di bawah 1618, so this is valid. Coba kita cari di sini ada apa lagi. Jelas, di sini ada EFVG lagi. Jadi price ini di sini tuh cenderung sangat strong sekali. Ya kan? Kalau ini mau melanjutkan kenaikan, harus apa price-nya? Price itu akan memberikan ciri-ciri gap yang dari sini akan ditutup jadi BPR. Oke. Dan apa? Price membuat FVG yang baru, which is later on bahkan direspon dan price continue going up sampai ke atas. Oke. Kurang lebih seperti itu dulu.